Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgana Fajri dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 23043010024. Saya Indah Mahmuda, NPM 23043010003. Nama saya Rania Silvana Sahro dengan NPM 23043010043. Ahmad Hilal Akmal, NPM 230430100039. Hai, namaku Levina Dinsa Putri, NPM 23043010005. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspitasari dengan NPM 23043010037. Perkenalkan, nama saya Elsia Ameluna dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor NPM 23043010275. Halo semuanya, aku Dinar Nafilan Prasasti dari Prodi Ilmu Komunikasi nomor NPM 230430100305. Teman-teman pasti sudah tahu kalau Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya, termasuk budaya-budaya yang berunsur Islam. Islam telah ada di Indonesia selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Namun, keanekaragaman ini juga dapat menimbulkan konflik karena beberapa alasan, yaitu yang pertama ada perihal ragam tradisi dan interpretasi. Indonesia memiliki berbagai tradisi, adat, dan pandangan Islam yang berbeda-beda di setiap wilayah dan komunitas. Hal ini dapat menciptakan perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran Islam, bahkan di dalam satu negara. Perbedaan pandangan inilah yang seringkali menjadi sumber konflik. Yang kedua yaitu ada konflik perihal identitas. Identitas agama seringkali menjadi identitas sosial yang sangat kuat bagi orang Indonesia. Dalam upaya untuk mempertahankan atau mempromosikan identitas agama mereka, beberapa kelompok mungkin akan berkonflik dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda tentang ajaran agama Islam. Namun, pemerintah Indonesia ini telah berupaya untuk mempromosikan toleransi, kerukunan, dan dialog antar agama dalam upaya untuk mengatasi konflik yang mungkin akan muncul akibat perbedaan dalam budaya berunsur agama Islam. Namun, tantangan tetap ada dan penting untuk kita terus berusaha memahami perbedaan, mempromosikan dialog, dan mencari solusi yang damai untuk konflik yang mungkin akan muncul dalam masyarakat yang beragam ini. Nah, pada video kali ini aku bakalan menjelaskan apa sih Tablik Pariaman itu atau budaya Indonesia yang bernama Tablik Pariaman. Tablik Pariaman ini adalah perayaan lokal yang memperingati Asyura, gugurnya Imam Hussein, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat. Dirayakannya Tablik Pariaman ini, dia spesifikasinya lebih ke kota Pariaman. Nah, karena dia dilakukan di kota Pariaman, that's why disebut dengan Tablik Pariaman. Nah, Tablik sendiri itu apa sih? Nah, tablik sendiri itu adalah istilah untuk usungan jenazah yang akan dibawa selama prosesi acara tersebut. Nah, kan udah tahu kan di mana sih letaknya terjadinya Tablik Pariaman ini. Nah, Tablik Pariaman sendiri itu dia sudah dilangsungkan budaya seperti itu dari 10 Muharram sejak 1831. Nah, jadi itu tadi secara garis besarnya Tablik Pariaman itu seperti apa budayanya, dari kapan dia ada, gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan kayak menjelaskan kegiatan secara rinci ritual Tablik Pariaman. Yang pertama itu ada pengambilan tanah, itu disebut proses pengambilan tanah. Dilakukan pada 1 Muharram sore hari setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Kegiatan mengambil tanah itu dilakukan oleh orang tetua di Tabui menggunakan pakaian serba putih. Kemudian tanahnya itu dimasukin ke belangga dan kain putih. Setelah itu ada menabang batang pohon. Menabang batang pohon itu kayak menebang batang pohon. Dilakukan oleh orang yang berpakaian silat dengan pedang Jinawi, di mana pedangnya itu tadi sudah diasapi oleh kemenyan yang dipercaya masyarakat setempat memiliki daya magis. Kemudian batang itu harus
dilakukan kayak satu tebasan udah langsung putus. Setelah itu ada ma'atam, ya ini proses yang menggambarkan tentang kesederhanaan atas penderitaan. Yang kemudian yang keempat ada maradai. Maradai itu proses yang bertujuan untuk mengundang simpati masyarakat, dimana untuk menyumbangkan apapun yang dirasa perlu dalam proses pembuatan tabui. Di dalamnya loh. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih tradisi Tabuik Pariangan ini, jadi tradisi Tabuik yang diadakan di Pariangan ini adalah upacara tahunan yang diadakan oleh masyarakat Muslim Sumatera Barat untuk memperingati hari kematian cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Abi Thalib. Jadi singkat cerita, Husain bin Abi Thalib ini tewas ketika mengikuti peperangan melawan tentara Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala. Nah, naasnya Husain bin Abi Thalib ini meninggal dengan keadaan yang mengenaskan, yaitu bagian tubuhnya yang terpisah-pisah. Nah, part yang bikin kita itu terkagum-kagum, yang sebenarnya itu kalau dipikir secara nalar kayak nggak make sense, itu ketika setelah kematiannya Husain bin Abi Thalib ini, tiba-tiba dari langit itu turun segerombolan malaikat yang membawa sebuah arak-arakan. Kemudian bagian tubuh dari Husain bin Abi Thalib yang terpisah-pisah ini tadi dimasukkan ke dalam arak-arakan tersebut dan dibawa oleh para malaikat ini naik ke langit lagi. Nah, maka dari sini setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram, masyarakat muslim di Sumatera Barat itu merayakan upacara tabluik dengan cara mengadakan festival-festival seperti arak-arakan, lalu upacara yang menggambarkan suasana peperangan antara Husain dan tentara Muawiyah dan sebagainya. Nah, pesta budaya Tabuik yang digelar oleh pemerintah Kota Pariaman ini sempat mengalami kericuan pada tanggal 28 September 2017. Kericuan terjadi antara dua kubu, yaitu Pasa dan Subarang. Kedua kubu ini saling melemparkan air mineral, gendang tasa, bahkan sampai melemparkan batu ke arah kerumunan massa. Awalnya, pesta Tabuik ini berjalan dengan lancar, namun karena adanya kedua konflik dua kubu tadi, membuat petugas keamanan menjadi kewalahan. Bagaimana tidak kewalahan? Ada petugas yang sempat terkena lemparan batu yang harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat ribuan masyarakat yang sudah tidak kondusif lagi, membuat pemerintah mengambil tindakan untuk menyemprotkan water cannon untuk melerai konflik yang terjadi. Nah, jadi gimana sih konflik ini sampai benar-benar ricu banget? Jadi kan dua kubu Pasa sama kubu Subarang ini tuh lagi reka adegan gimana kondisi peperangan pada saat itu. Tapi mungkin kalau mereka cuma reka adegan, ya reka adegan tanpa ada benda yang ikut andil, ya contohnya kayak pedang gitu-gitu, ya nggak apa-apa ya. Tapi ini kan sampai benda-benda di sekitar mereka ikut mereka gunakan dalam perang itu. Nah, masalahnya kalau dampaknya itu cuma kena ke yang mereka adakan aja, ya nggak apa-apa kan. Tapi ini tuh masalahnya sampai ke yang nggak ikut mereka adegan tuh kena. Di zamannya salah satu petugas itu tuh kena sampai dilarikan ke rumah sakit saking parahnya. Karena mereka tuh bayangin ya, kena lemparan batu, kena lemparan gendang, itu kayak sakitnya bukan main kan pasti. Pasti tuh sakitnya tuh nggak cuma kayak aduh cenut-cenut gitu doang, itu sih nggak kayak gitu kan, pasti kan kayak goreng emang sakit, entah itu berdarah atau pengsul atau gimana gitu kan. Nah, habis itu mereka tuh sampai bener-bener nggak bisa dilerai gitu loh, saking ricuhnya pada saat itu, saking mereka tuh totalitas ya, mungkin kalau bahasanya totalitas, sampai totalitas banget dalam mereka adegan itu pasti kayak nggak bisa dipisah, sampai petugas keamanan tuh kewalahan, sampai akhirnya mereka tuh memanggil pemadam kebakaran buat melerai kericuan tersebut yang terjadi antara dua kubu ini. Nah, meskipun kayak mereka tuh kayak ketemu dia bersimpangan ricu, udah gitu aja ya, meskipun salah satu oknum dari mereka tuh bilang kalau misalkan kericuan ini terjadi tuh ya
ya cuma ya kita tuh nggak ada dendam, kita tuh cuma reka adegan aja. Ya mustahil nggak sih kalau misalkan kita nggak ada dendam ya. Manusia tuh kan makhluk perasa, jadi kita tuh kayak memiliki perasaan, oh anak ini kurang ajar ini gini. Maksudnya kayak ada yang mukulnya tuh sampai over banget, itu kan pasti terbawa lah ya sampai sekarang, maksudnya sampai kayak terbawa-bawa, teringat-ingat, oh anak ini mukul aku gini, pasti inget dong ya kan. Jadi mustahil banget kalau misalkan kita tuh nggak salah satu dari mereka tuh nggak terbawa suasana atau nggak baper lah ya intinya. Gitu sih dari aku. Nah, teman-teman, akibat terjadinya perseteruan dua kelompok massa dalam event Pesta Tabuik 2017 itu akan diganti dengan rangkaian seni tari gelombang. Tujuan digantinya hal tersebut agar tidak menimbulkan konflik nyata yang dapat memicu kesan negatif antara kedua belah pihak. Meskipun konflik itu tanpa rasa dendam, namun aksi seperti saling melempar gendang dikhawatirkan dapat memicu konflik yang serius dan menimbulkan kesan tidak baik. Oleh karena itu, dengan diganti menjadi penampilan tari gelombang atau tari adat, dinilai lebih memiliki kesan budaya yang positif dan membangun. Jadi di sini aku bakal bikin kesimpulan tentang tradisi Tabuik. Nah, apa sih tradisi Tabuik itu? Tradisi Tabuik adalah tradisi yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 Muharram oleh masyarakat Sumatera Barat untuk memperingati gugurnya cucu Nabi besar Muhammad SAW, yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, alur kegiatan dari tradisi Tabuik ini itu ada yang pertama pengambil tanah, yang kedua adalah menebang pohon, yang ketiga adalah mahatam atau kesederhanaan dari tradisi tersebut, yang keempat adalah maradai atau yang disebut dengan mengundang simpati dengan menyumbang untuk tradisi tersebut ya. Terus yang kelima adalah mengarak jari-jari, yang keenam ada tabuik naik pangke atau menggabungkan pangkat terendah dengan tertinggi. Yang ketujuh ada membawa sajian terbaik, dan yang paling terakhir adalah menaruh sajen di laut dan pengunjung bebas untuk mengambil sajian tersebut. Nah teman-teman, aku mau jelasin tentang Pesta Tabuik yang terjadi pada tanggal 23 September 2017, yakni kericuan dari dua kubu Pasa dan kubu Subang yang melemparkan benda-benda di sekitar mereka ke arah kerumunan massa, dan korban dari kejadian atau kericuan tersebut adalah salah satu petugas dari tradisi tersebut. Nah teman-teman, karena adanya perseteruan antara dua kubu tersebut, akhirnya pemerintah ingin mengganti event Pesta Tabuik menjadi rangkaian seni tari, yakni tari gelombang. Kenapa kok diganti menjadi rangkaian seni tari gelombang? Karena memiliki kesan positif dan membangun budaya bangsa. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.